Apa yang kamu tahu tentang hewan bernama kancil? Apakah kamu mengira jika mereka adalah rusa? Atau kamu hanya mengenalnya dari dongeng saja? Atau bahkan kamu belum pernah mendengar jika ada hewan bernama kancil? Kancil dikenal pula sebagai pelanduk atau Cephorotines atau mouse deer atau rusa tikus. Mereka tergabung dalam keluarga Draculidae. Jadi mereka bukanlah rusa meski namanya rusa tikus, karena rusa tergabung dalam keluarga Cervidae. Di Indonesia, kancil memang dikenal melalui dongeng, dan karakter yang ada di dalam dongeng sebenarnya lumayan berbeda dengan kondisi sebenarnya dari kancil. Dalam video ini, admin akan membahas semua jenis kancil yang masih ada di bumi. Kira-kira ada yang hidup di sekitar kita nggak ya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ini adalah kancil yang paling besar. Mereka hidup di Afrika, dan mereka adalah perenang yang hebat. Dikenal sebagai kancil air atau water Cephorotine, tapi ada pula yang menyebutnya rusa bertaring karena mereka punya taring panjang di mulutnya. Meski sebenarnya mereka bukanlah rusa dan mereka juga bukan pemangsa. Sekilas penampilannya sama seperti jenis pelanduk lainnya. Beratnya mencapai 16 kg. Mereka hidup di dalam hutan, lebih aktif di malam hari, khususnya ketika mencari makan di permukaan tanah. Makanannya sendiri beragam. Selain buah-buahan dan biji-bijian, mereka juga memakan serangga, ikan, dan bahkan bangkai hewan. Kancil air menyukai habitat yang dekat dengan perairan. Pasalnya ketika ada bahaya yang mengancam, mereka akan melarikan diri ke dalam air. Tentu saja mamalia kecil ini punya kemampuan berenang yang hebat. Dokumentasi dan informasi mengenai kancil air masih terbilang minim. Populasi mereka juga lumayan terancam. Di habitatnya ada banyak pemangsa berbahaya. Tapi hilangnya habitat dan perburuan manusia dianggap sebagai penyebab utama dari berkurangnya populasi mereka. Selanjutnya ada kancil yang hidup di India. Namanya adalah Indian Spotted Cephorotine atau kancil berpintik India. Mereka jarang menampakkan diri karena sifatnya pemalu. Mereka juga lebih aktif di malam hari. Habitatnya sendiri di dalam hutan. Seperti yang lain, mereka tidak punya tanduk tapi punya taring panjang. Mereka berjalan dengan jarinya, seperti pose berjinjit manusia. Mungkin mereka cocok jadi balerina dengan cara berjalannya. Makanan utamanya adalah buah-buahan, tapi kadang memakan hewan kecil di sekitarnya. Mereka dikenal sebagai penyebar benih, membuatnya jadi sosok penting yang menjaga keseimbangan hutan. Di habitatnya, mereka harus menghadapi berbagai pemangsa berbahaya. Karena seperti yang kita tahu, hutan di India juga dihuni harimau benggala, macan tutul, anjing ajak, buaya, dan berbagai pemangsa lainnya. Di daratan Sri Lanka juga ada kancil yang mirip seperti kancil India, tapi warnanya lebih cerah. Namanya adalah kancil berpintik Sri Lanka, atau dikenal pula sebagai kancil berpintik putih. Dulunya kedua kancil itu dianggap sama, tapi sekarang dipisahkan jadi spesies yang berbeda. Kancil Sri Lanka biasanya hidup di habitat yang kering. Biasanya akan melarikan diri ketika bertemu manusia atau bahkan hewan lainnya. Sebagai sosok soliter yang aktif di malam hari, kancil Sri Lanka belum terdokumentasikan dengan baik. Informasinya juga masih sangat minim. Sepertinya pemangsa utamanya adalah macan tutul. Cephorotine bergaris kuning juga hidup di hutan Sri Lanka. Selain perbedaan motif dan warna, mereka juga punya habitat yang berbeda jika dibandingkan Cephorotine Sri Lanka. Kancil ini menyukai habitat basah dan biasanya hidup terpisah dari kerabatnya. Dari informasi umum yang ada, tidak banyak perbedaan di antara kancil bergaris kuning dan kancil Sri Lanka atau bahkan kancil India. By the way, penyebutan Cephorotine berasal dari bahasa Prancis yang artinya kambing kecil. Hewan ini memang unik. Mereka mamalia berkaki genap, mirip rusa, tapi bukan rusa. Bertaring, tapi bukan pemangsa sejati. Dan bahkan dinamai kambing kecil. Di Pulau Jawa, ada pula jenis kancil yang hidup di dalam hutan, yaitu kancil Jawa atau Javan mouse deer. Ini adalah kancil yang paling kecil jika dibandingkan jenis lainnya, di mana ukuran mereka hanya sebesar kelinci. Mereka juga mamalia berkuku dengan ukuran paling kecil di dunia. Berbeda dengan kancil sebelumnya yang sudah kita bahas. Kancil Jawa aktif di siang hari, meski kadang mereka juga aktif di malam hari. Kancil Jawa biasanya hidup bersama dalam kelompok kecil. Kancil Jawa punya kehidupan yang lumayan berbeda. Mereka sering diburu manusia, apalagi ketika terancam, mereka malah membeku dan tidak langsung melarikan diri, membuatnya lebih mudah ditangkap. Sebenarnya, hewan ini dilindungi, tapi masih ada yang memburu, memelihara, dan bahkan memperjualbelikannya.
Jika membahas kancil, sebenarnya sosok inilah yang paling tepat dengan namanya Lesser Mouse Deer atau pelanduk kecil. Mereka punya persebaran yang luas di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, mereka bisa ditemukan di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Di beberapa wilayah, kancil memang dikenal melalui dongeng. Ada yang mengenalnya sebagai hewan cerdik, ada pula yang mengenalnya sebagai penipu yang licik. Tergantung bagaimana pembuat dongeng memperkenalkan kancil melalui dongengnya. Secara umum, kancil ini punya penampilan serta kehidupan yang sama, seperti kerabatnya. Tidak banyak perbedaan berarti. Greater Mouse Deer atau napu adalah jenis pelanduk yang persebarannya hampir sama, seperti kancil umum. Ukuran mereka jauh lebih besar, dengan penampilan yang lumayan berbeda dan habitat di dataran tinggi. Mengikuti lokasi habitatnya, beberapa peneliti membaginya jadi subspesies yang berbeda. Masing-masing wilayah juga menghasilkan individu yang unik, khususnya dari ukurannya yang beragam. Sejauh ini, napu dibiarkan hidup bebas dan jarang diternakan manusia. Meski perburuan mereka masih sering terjadi, rasa dagingnya yang enak membuatnya jadi sasaran perburuan manusia. Dengan warna bulu gelap dan motif putih di bagian bawah, kancil Filipina tampil sebagai sosok yang menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Mereka sendiri hidup di Pulau Balapak dan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Dulunya, kancil Filipina dianggap sebagai subspesies dari napu, tapi saat ini sudah dipisahkan jadi spesies yang berbeda. Pemerintah Filipina terus berupaya menjaga kelestarian mereka, mengingat populasinya yang lumayan terancam. Mereka harus menghadapi konflik dengan manusia dalam waktu lama. Selain diburu sebagai makanan, mereka juga diburu karena kulitnya. Sebenarnya, Vietnam juga punya jenis kancil berbeda yang menjadi hewan endemik yang hidup di negaranya. Tapi keberadaannya masih menjadi misteri. Penelitian terus dilakukan untuk bisa menemukan dan mendokumentasikan mereka. Tapi hingga saat ini, para peneliti terus menghadapi kesulitan untuk sekedar menemukannya di alam liar. Kamera pengintai yang dipasang di dalam hutan memang berhasil merekam keberadaannya. Tapi untuk bisa meneliti mereka adalah perkara yang sulit. Kancil Vietnam harus mengalami tekanan yang berat, khususnya karena perburuan yang terus dilakukan oleh manusia. Meski ada bukti keberadaan mereka, tapi bahkan beberapa menganggap mereka sebagai hewan yang sudah diambang kepunahan. Kancil Vietnam punya ciri khas pada bagian punggungnya, di mana bulu mereka berwarna perak, membuatnya dinamai sebagai Chevroten berpunggung perak. Walter James Franklin Williamson adalah seorang kolektor yang namanya dijadikan sebagai nama kancil yang ditemukan di Thailand dan Cina. Tapi sayangnya, kancil yang dimaksud juga hampir tidak ada bukti keberadaannya. Jika kita mencari dokumentasi kancil Williamson, maka kita hanya akan menemukan gambar dan video dari jenis lainnya. Jadi, apakah mereka memang masih ada atau sudah mengalami kepunahan? Kancil Williamson atau kancil utara masih jadi sosok misterius yang diperdebatkan. Mereka dianggap hanya subspesies dari kancil umum, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai spesies yang berbeda. Itulah 10 jenis kancil yang tersisa di bumi. Ada yang hidup di benua Afrika, dan sebagian besar hidup di daratan Asia, khususnya Asia Tenggara. Hewan yang mirip rusa ini memang kalah tenar dari jenis hewan lainnya. Ditambah sifat mereka yang pemalu, membuatnya susah diteliti oleh manusia. Semoga informasi singkat yang admin bagikan dalam video ini bisa menambah wawasan kita tentang sosok bernama kancil, sehingga kita tidak hanya mendapat gambaran kancil hanya dari dongeng saja. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.